Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sisilia Miranda Puspa, NIM C1L0180007. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja. Jadi kali ini yang mau saya bahas di sini itu ada biografi Abu Yusuf, terus karya-karya Abu Yusuf, pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf, dan mekanisme sistem ekonomi Abu Yusuf. Nah, biografi Abu Yusuf. Nama lengkap dari Abu Yusuf itu yaitu Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi yang lahir pada tahun 113 Hijriah 731 Masehi di Kufah, dan beliau pernah tinggal di Baghdad gitu. Ia berasal dari suku Bujailah. Nah, salah satunya suku Arab. Lanjut, Abu Yusuf hidup pada masa transisi di dua zaman, di mana zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Nah, jadi hal ini gitu ditandai dengan adanya persaingan perebutan kekuasaan di kalangan anggota-anggota dinasti Umayyah, dengan kemewahan istana gitu yang telah membawa dinasti ini tuh menjadi kelemahan yang pada gilirannya itu akan membawa kehancuran pada tahun 750 Masehi seperti itu. Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf itu menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Memang benar, selama 17 tahun Abu Yusuf itu menjadi murid Abu Hanifah, dan di situ tidak hanya Abu Yusuf saja yang menjadi muridnya, tapi banyak ulama-ulama terkemuka gitu yang di situ, seperti Jalil Attab bin Al-Syabi, terus Al-Mash, Hisban Ibn Urwah Al-Ashadi, dan masih banyak lagi gitu ulama-ulama yang menjadi murid Abu Hanifah gitu. Dari fenomena-fenomena ini kan banyak nih ulama-ulama yang menjadi murid Abu Hanifah gitu, karena di sini tuh mengindikasikan bahwa Abu Yusuf ini itu memiliki kekuatan ilmu gitu. Maksudnya di sini mempunyai minat terhadap ilmu pengetahuan dari sejak kecil waktu itu gitu. Nah, kecenderungan tersebut selalu memacu beliau untuk lebih giat lagi gitu dalam menimba ilmu pengetahuannya. Selanjutnya, ia pernah belajar pada Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Jadi Abu Hanifah ini pendiri mazhab Hanafi seperti itu. Nah, dengan melihat bakat dan semangat ketekunan dari seorang Abu Yusuf ini, Abu Hanifah itu menyanggupi gitu akan membiayai seluruh keperluan pendidikannya gitu, bahkan sampai untuk membiayai keluarganya. Abu Hanifah ini sanggup untuk membiayainya gitu, dan Abu Hanifah ini tuh sangat mengharapkan gitu bahwa agar Abu Yusuf itu kelak dapat melanjutkan dan menyebarluaskan mazhab Hanafi itu ke berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, dilihat pada aspek kajian pendidikannya, Abu Yusuf mempunyai kaitan erat gitu dengan pemikiran fikih Ibnu Abi Layla sebagai guru dan murid. Namun pada tataran praktis lebih didominasi oleh corak pemikiran Abu Hanifah dalam pandangannya. Selanjutnya, setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukan Abu Hanifah sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun, dan masih tetap berkomitmen gitu
untuk tidak berkomunikasi dengan pemerintah, terutama jabatan kehakiman seperti prinsip Abu Hanifah. Jadi pada waktu itu pada saat Abu Hanifah yang memimpin gitu, menjadi guru besar, itu selalu berprinsip bahwa tidak akan berkomunikasi gitu dengan jabatan pemerintah, terutama jabatan kehakiman seperti itu. Nah, di sini diterapkan prinsip ini, selalu diterapkan gitu sejak Imam Abu Hanifah ini meninggal, tapi prinsip ini masih diterapkan gitu pada saat yang memimpin itu Abu Hanifah seperti itu. Selanjutnya pada tahun 166 Hijriah 782 Masehi, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Nah, ya benar, pada waktu tahun 166 Hijriah 782 Masehi, Abu Yusuf itu meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Nah, hal ini itu dilakukan untuk memperbaiki memperbaiki perekonomiannya, karena pada waktu itu Abu Yusuf itu kondisi ekonominya itu sedang tidak tidak baik-baik saja gitu. Maksudnya dengan itu dia meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad untuk menunjang karir keilmuannya seperti itu. Dan selanjutnya pengembaraan intelektual Abu Yusuf telah menempatkan beliau pada posisi fenomenal. Slide selanjutnya di sini ada karya-karya Abu Yusuf, diantaranya ada Kitab Al-Jawami. Nah, jadi Kitab Al-Jawami ini tuh berisi tentang hal-hal gitu yang berkenaan tentang pendidikan seperti itu. Nah, yang kedua ada Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla. Nah, di sini kitab ini tuh dikemukakan oleh pendapat Imam Abu Hanifah gitu dengan Ibnu Abi Layla tentang perbedaan pendapat mereka seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada Kitab Ar-Ruwa'la Syiar Al-Auzai. Jadi kitab ini tuh memuat perbedaan tentang perbedaan Abu Yusuf dengan Abdurrahman Al-Auzai mengenai tentang perang dan jihad. Selanjutnya ada Kitab Adab Al-Qalbi. Nah, di mana kitab ini tuh berkenaan tentang ketentuan-ketentuan itu yang harus dipenuhi oleh seorang qadhi. Nah, qadhi di sini kalau istilah yang kita ketahui gitu ya, istilah yang kita sering pakai itu hakim seperti itu. Nah, yang kitab selanjutnya ada Kitab Al-Kharaj. Nah, Kitab Al-Kharaj ini menuangkan tentang pemikiran fikih gitu. Pemikiran fikih Abu Yusuf dalam berbagai aspek. Nah, di sini ada tentang keuangan negara, terus pajak tanah, dan tentang pemerintahan lah ya, dan musyawarah seperti itu. Nah, kitab selanjutnya di sini ada Kitab Al-Asar. Nah, Kitab Al-Asar ini memuat tentang hadis gitu yang diriwayatkan oleh ayah dan gurunya. Slide selanjutnya di sini ada Kitab Al-Kharaj. Tadi kan sudah sedikit saya jelaskan ya bahwa Kitab Al-Kharaj itu merupakan kitab yang tentang pemikiran fikih Abu Yusuf itu, di mana terdapat beberapa aspek, ada tentang keuangan negara, tentang perpajakan tanah, terus tentang pemerintahan gitulah ya, tentang musyawarah seperti itu. Nah, kitab ini tuh merupakan kitab yang paling utama dan terkenal. Nah, sehingga kitab ini tuh mengalahkan kemansyuran beberapa kitab yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Nah, selain itu kitab ini juga memuat tentang permasalahan yang terkait dengan fenomena sosial gitu, juga sebagai referensi dalam penentuan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, terutama sejak di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid yang di waktu itu mampu untuk memajukan ekonomi, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi seperti itu.
Nah, di sini terdapat pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Nah, di sini saya mengambil poin-poinnya seperti itu. Yang pertama ada negara dan aktivitas ekonomi. Nah, maksudnya di sini pada waktu itu Abu Yusuf itu, pandangan Abu Yusuf tentang penguasa, tugas utama penguasa itu adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Nah, di sini Abu Yusuf itu selalu menekankan bahwa pentingnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kesejahteraan dan mengembangkan berbagai proyek untuk kesejahteraan rakyat, intinya kesejahteraan umum. Mungkin pada waktu itu ya, ketika Abu Yusuf itu berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf itu selalu saja itu menyatakan bahwa negara di sini tuh negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu adalah negara yang bertanggung jawab di sini. Dan berpendapat pula bahwa semua biaya yang dibutuhkan pengadaan proyek baik pembangunan yang menunjang adanya kesejahteraan itu ditanggung oleh negara tersebut. Tapi di sini apabila suatu pembangunan atau proyek tersebut itu hanya menguntungkan di salah satu kelompok saja maksudnya di satu kelompok saja kayak gitu. Nah, di sini bahwa biaya tersebut itu akan dibebankan oleh orang yang menikmati itu saja karena ini kan merupakan pembangunan hanya untuk satu kelompok saja bukan untuk kesejahteraan secara umum seperti itu. Di sini terdapat persepsi Abu Yusuf juga tentang pengadaan barang-barang seperti itu. Nah, pengadaan barang-barang publik itu muncul dalam teori konvensional tentang keuangan dan di sini teori konvensional itu mengilustrasikan bahwa barang-barang sosial yang bersifat umum disediakan secara umum oleh negara dan di sini akan dibiayai kebijakan anggaran seperti itu. Nah, akan tetapi jika manfaat barang-barang publik ini diinternalisasikan dan hanya dikonsumsi oleh beberapa orang ataupun secara berlawanan mungkin di sini akan maka biaya untuk adanya pengadaan barang-barang ini akan dibebankan secara langsung orang yang menikmati tersebut Untuk implementasi berbagai kebijakan ekonomi Abu Yusuf ini, pastinya negara kan membutuhkan yang namanya administrasi yang efisien, yang jujur, serta disiplin moral seperti itu. Dan pasti pula harus memiliki rasa tanggung jawab yang maksudnya rasa tanggung jawab yang kekeh maksudnya di sini harus jujur. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut Abu Yusuf telah memberikan penunjukan pejabat itu yang jujur dan amanah. Itu disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 5 yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Nah, maksudnya di sini taatli ulil amri, umaro atau penguasa adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain seperti itu. Dengan kata lain, di sini pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Nah, di sini misalkan terdapat pemimpin yang tidak mau mengurus kepentingan rakyat, nah dia itu bukanlah seorang pemimpin yang sebenarnya seperti itu. Nah, dengan pernyataan tersebut di sini menunjukkan bahwa negara itu harus bertanggung jawab baik tentang tegaknya adanya keadilan, terus adanya kenyamanan, keamanan, kesejahteraan dan stabilitas dalam rangka
memberikan lingkungan ketentraman gitu bagi warga masyarakatnya seperti itu. Dan di sini yang kedua ada perpajakan. Abu Yusuf merekomendasikan sistem mukasomah dalam mengambil pajak. Nah, sistem mukasomah perlu kita ketahui bahwa sistem mukasomah itu merupakan sistem pengumuman pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap gitu, dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan presentasi penghasilan atau pajak proporsional seperti itu. Nah, di sini Abu Yusuf merekomendasikan dengan adanya sistem tersebut gitu. Dan untuk mengantisipasi hasil pertanian yang sedikit dan berdampak gitu pada keuangan negara, maka di sini negara harus memberi dan harus meningkatkan fasilitas pertanian seperti tentang pembangunan irigasi dan mungkin tentang perawatannya. Nah, dengan berkaitan hal tersebut, terdapat Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menemukan harta sesamamu dengan cara yang batil. Nah, dari ayat ini dan arti dari ayat ini tuh Allah melarang bagi hamba-hambanya yang saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan seperti itu. Dan di sini pajak itu merupakan salah satu jalan yang batil untuk memakan sesamanya apabila dipungut tidak sesuai dengan aturannya seperti itu. Nah, di sini Abu Yusuf berpendapat bahwa ketika fasilitas infrastruktur itu ditingkatkan, maka di sini itu akan mempengaruhi produktivitas petani, sehingga petani di sini itu akan membayarkan pajaknya, karena kan di sini petani itu merasa diberikan fasilitas infrastruktur yang memadai gitu, jadi akan mempengaruhi tentang produktivitasnya, sehingga di sini akan membayar pajak dengan tepat waktu dan menguntungkan gitu bagi negaranya. Dengan sistem mukasomah seperti itu, di sini petani dan pemerintah itu akan sama-sama merasa nyaman dan tidak ada yang dirugikan. Di sini yang ketiga, pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang ketiga ada mekanisme harga. Nah, Abu Yusuf mengemukakan bahwa hubungan antara harga dan kuantitas harga hanya memperhatikan kurva demand permintaan. Nah, dengan teori ini itu menjelaskan bahwa di sini hubungan harga dan banyaknya permintaan seperti itu. Hubungan harga dan permintaan itu berbalik, di mana barang itu sedikit maka harga itu naik, dan ketika barang banyak maka harganya turun. Dengan pernyataan tersebut, di sini Abu Yusuf membantah seperti itu dengan adanya pemahaman itu, karena pada kenyataannya gitu tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang itu sedikit, itu maka akan mempengaruhi harga itu menjadi mahal seperti itu. Dan di sini tidak bila persediaan barang melimpah, itu di situ harga akan murah. Nah, dalam hukum penawaran barang, di sini dikatakan bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang mempunyai kemiringan yang positif seperti itu. Hukum penawaran itu mengatakan bahwa harga komoditi itu akan naik, maka jumlah barang naik, dan begitu sebaliknya. Nah, di sini perlu diketahui gitu bahwa pada periode Abu Yusuf, para penguasa itu pada umumnya itu memecahkan masalah kenaikan harga itu dengan menambah suplai bahan makanan, dan di sini mereka itu menghindari kontrol harga seperti itu.
kecenderungan yang ada pada pemikiran Islam itu di sini adalah membersihkan pasar gitu dari praktik penimbunan, baik monopoli, praktik korup, dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam melakukan restrukturisasi sistem perekonomian negara Baghdad gitu, ada beberapa mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf. Yang pertama di sini menggantikan sistem wazifah dengan sistem mukasomah. Mungkin sebelumnya saya juga sudah membahas gitu sistem mukasomah itu apa, dan di sini akan membahas kembali gitu bahwa sistem mukasomah di sini tuh merupakan sistem yang pemungutan pajak itu diberlakukan secara tidak tetap gitu nilainya. Nah, dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan prosentase penghasilan itu kan berbeda-beda dan maksudnya di sini tuh secara proporsi gitu, ada proporsinya sendiri seperti itu. Nah, sedangkan di sini sistem wazilah itu merupakan sistem pemungutan pajak dengan berdasarkan nilai tetap tanpa membedakan nih antara maksudnya tingkat kemampuan yang satu dengan kemampuan yang lain dan presentasi penghasilannya itu tidak, tapi di sini tuh diberlakukan secara sama gitu, secara keseluruhan seperti itu. Nah, jadi di sini pada mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf itu digantikan nih wazilah ke mukasomah. Jadi yang awalnya dari nilai tetap seperti itu, pemungutan pajak berdasarkan nilai tetap diganti dengan mukasomah berdasarkan tingkat kemampuan dan presentasi penghasilan atau secara proporsional seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada membangun pemahaman fleksibilitas sosial. Nah, jadi di sini meskipun gitu hukum Islam itu hanya mengakui muslimin gitu sebagai individu dengan kapasitas hukum penuh, tapi secara bersamaan kaum non muslimin sebenarnya juga dapat menuntut adanya kepastian hukum gitu untuk mendapatkan apa yang dinamakan perlindungan seperti itu. Nah, perlindungan dari penguasa Islam apabila mereka diizinkan untuk memasuki wilayah Darul Islam itu. Nah, seorang muslim itu adalah seorang yang secara alamiah berada di bawah hukum Islam dan menikmati hak-hak kewarganegaranya secara penuh. Namun di balik itu, setiap warga negara itu akan menikmati haknya secara berbeda-beda. Nah, tergantung hubungan dan kepentingan mereka masing-masing gitu. Dan di sini Abu Yusuf dalam menyikapi perlakuan terhadap 3 bentuk kelompok gitu ya. Di sini kan terdapat kelompok harbi, kelompok mustamin, dan kelompok dimi gitu. Nah, di sini Abu Yusuf berusaha gitu untuk memberi pemahaman gitu tentang keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakatnya seperti itu, dengan mengatur beberapa ketetapan khusus gitu berkenaan dengan status kewarganegaraan. Nah, sistem perekonomian dan perdagangan secara ketentuan hukum lainnya. Yang ketiga, mekanisme yang dikembangkan oleh Abu Yusuf di sini ada membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Transparansi yang dibangun oleh Abu Yusuf itu terlihat gitu ketika beliau mendeskripsikan sebuah income atau pendapatan negara itu meliputi ghanimah dan faiz sebagai pemasukan yang sifatnya incidental revenue. Nah, sedangkan kharaj, ziyah, usyur, dan sodaqah atau zakat itu sebagai pemasukan di mana itu yang sifatnya itu permanen revenue. Nah, Abu Yusuf di sini tuh memberikan interpretasi yang jelas terhadap aturan Al-Quran yang terdapat di surah Al-Anfal ayat 41 yang artinya ketika engkau mengambil setiap barang rampasan, 1/5 darinya adalah milik Allah dan Rasul.
saudara-saudara dekatnya, anak yatim, orang-orang miskin dan musafir. Nah, interpretasi dari 1/5 dari arti ayat ini ya, yang 1/5 itu ada di kalangan para ahli fikih, terjadi perbedaan pandangan gitu. Dalam kitab Al-Khuruj yang karya dari Abu Yusuf, 1/5 tersebut itu menurut riwayat Qais bin Muslim yang diriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah, itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk Nabi atau para khalifah penggantinya setelah beliau wafat, untuk keluarga terdekat, dan untuk kelompok anak yatim, fakir, miskin, dan musafir. Nah, dari sistem pembagian harta gitu yang dilaksanakan oleh Abu Yusuf akan terlihat gitu 4 bagiannya untuk didistribusikan untuk prajurit, dan sedangkan di sini 1/5-nya itu akan disimpan pada bendahara umat atau baitul mal untuk kepentingan umat. Nah, hal ini akan sesuai gitu dengan surat Al-Anfal ayat 41 yang mengatur tentang distribusi harga rampasan perang tersebut. Nah, untuk poin yang keempat di sini ada menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Nah, upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang otonom ini sangat terlihat pada pandangan Abu Yusuf dalam penolakannya gitu atas intervensi pemerintah dalam hal pengendalian dan penetapan harga. Nah, dalam hal mekanisme harga tadi. Nah, dalam hal ini Abu Yusuf gitu berpendapat bahwa jumlah banyak sedikitnya barang itu tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk secara utama gitu, tolak ukur utama bagi naik dan turunnya harga gitu. Tetapi ada variabel lain yang lebih menentukan di sini. Nah, pendapat Abu Yusuf di sini tuh berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdul Ar-Rahman bin Abi Laila dari Hikam bin Utaibah yang menceritakan bahwa pada masa Rasulullah harga pernah melambung tinggi, sehingga sebagian masyarakat mengadu kepada Rasulullah dan meminta agar Rasulullah membuat ketentuan tentang penetapan harga ini. Maka Rasulullah berkata, tinggi dan rendahnya harga pada barang merupakan bagian dari keterkaitan dengan keberadaan Allah, dan kita tidak dapat mencampuri gitu, tidak dapat mencampuri terlalu jauh bagian dari ketetapan tersebut, seperti itu. Nah, teori harga Abu Yusuf ya di situ tuh memposisikan terbalik dari teori ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa naik turunnya harga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran komoditi. Meskipun Abu Yusuf tidak secara tegas menolak keterkaitan penawaran dan permintaan, namun secara eksplisit gitu ya, di sini memuat pemahaman gitu bahwa tingkat naik dan turunnya produksi itu tidak akan berpengaruh terhadap harga itu. Nah, dari pemikiran Abu Yusuf yang termuat dalam kitab Al-Khuruj, di sini tuh dapat disimpulkan gitu. Yang pertama tentang pemerintahan. Di sini ia mengemukakan gitu bahwa seorang penguasa itu bukanlah raja yang dapat berbuat secara diktator. Nah, bahwa ia adalah seorang khalifah gitu, seorang khalifah yang mewakili Tuhan di bumi untuk melaksanakan perintahnya. Nah, oleh karena itu di sini sebagai seorang penguasa itu harus bertindak atas nama Allah dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Yang kedua ada keuangan. Nah, bahwa di sini Abu Yusuf itu menyatakan bahwa uang negara itu bukan milik khalifah dan sultan, itu bukan, tetapi
amanat Allah Subhanahu wa taala dan rakyatnya yang harus jaga gitu dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini hubungan penguasa dengan kas negara itu sama seperti hubungan seorang wali dengan harta anak yatim yang diasuhnya, seperti itu. Yang ketiga, pertanahan. Nah, Abu Yusuf di sini meminta gitu kepada pemerintah agar hak milik tanah rakyat itu dihormati, tidak boleh diambil dari seseorang lalu diberikan kepada orang lain, itu tidak boleh gitu. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali gitu jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada orang lain. Yang keempat di sini ada perpajakan. Nah, perpajakan. Di sini Abu Yusuf berpendapat bahwa pajak itu hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan yang ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka, seperti itu. Nah, yang kelima tentang peradilan. Abu Yusuf di sini tuh mengatakan gitu bahwa jiwa dari suatu peradilan itu adalah keadilan yang murni. Penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah dan pemberian maaf terhadap orang yang bersalah itu adalah suatu penghinaan gitu. Jadi penghukuman, saya ulangi lagi bahwa penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah dan pemberian maaf terhadap orang yang bersalah itu adalah suatu penghinaan gitu, terhadap lembaga peradilan. Menetapkan hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat. Kesalahan dalam mengampuni itu lebih baik. Kesalahan dalam mengampuni itu lebih dianggap baik daripada kesalahan dalam menghukum. Orang yang ingin menggunakan kekuasaan untuk mencampuri persoalan keadilan itu harus ditolak dan kedudukan seseorang itu atau jabatannya itu tidak boleh menjadi bahan pertimbangan itu dalam persoalan keadilan. Jadi di sini apapun itu ketika peradilan itu tidak ditegakkan gitu, di sini tidak harus memandang persoalan dia tuh jabatan tinggi atau rendah, tapi keadilan ini harus ditegakkan untuk seluruh masyarakat itu, untuk berbagai golongan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.